Baik, selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Terima kasih sudah menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ivana Eugenia Setiawan dengan NIM 2204642. Nah, saya memilih program studi keperawatan dari Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, tujuan saya untuk membuat video kali ini adalah sebagai intisari materi dari semua pelajaran pertemuan-pertemuan pada mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Baik, dari intisari materi ini akan ada 5 bab yang akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah materi Purpose Driven Life. Yang kedua adalah Image of God atau Imago Dei. Yang ketiga adalah karakter Kristiani. Yang keempat adalah visi hidup. Lalu yang terakhir adalah amanat agung. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang Purpose Driven Life. Dari materi-materi sebelumnya, Purpose Driven Life ini kita sudah mempelajari banyak hal ya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan mengenai materi tersebut. Nah, sebelumnya kita ini adalah manusia yang menjadi keluarga Allah. Nah, dalam keluarga Allah ini kita memiliki beberapa manfaat bila kita masuk ke dalamnya. Yaitu, di sini ada 5. Yang pertama adalah bersama dengan Tuhan selamanya. Ini tuh bahkan saat kita sudah meninggal, kita akan ada di surga bersama-sama dengan Tuhan. Lalu yang kedua, diubah menjadi seperti Kristus. Apa sih yang diubah? Bisa aja yang diubah itu seperti karakter, sifat, dan perilaku yang melakukan sama dengan Tuhan. Yang ketiga adalah bebas dari penderitaan, sakit, dan kematian. Manusia ini kan bisa saja sakit dan menderita dan bahkan mengalami kematian. Nah, dengan mengikut dan jadi keluarga Allah ini, nanti setelah kita selesai, setelah kita meninggal, kita akan bebas dari penderitaan, dari sakit penyakit dan kematian. Saat menjadi manusia, tentunya ini hal yang pasti terjadi ya. Lalu yang keempat, diberi upah. Nah, untuk upah ini bisa saja seperti segala keperluan yang kita miliki ini dicukupi oleh Tuhan. Kita diberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Bahkan bisa lebih. Lalu yang kelima adalah menerima kemuliaan dari Kristus. Nah, kita kan sudah menjadi keluarga Allah. Tentunya kita akan dibanggakan dan sebagainya. Oh iya, sebelum kita masuk ke dalam kasih, untuk menjadi keluarga Allah, bagaimana sih caranya? Biasanya pada gereja-gereja ini sesuai umurnya, bisa umur 12 atau bahkan umur 17. Nah, cara kita menjadi keluarga Allah adalah yang pertama tentunya percaya kepada Tuhan, lalu yang kedua adalah memberikan dirinya untuk dibaptis. Nah, dibaptis ini adalah bisa dikatakan sebagai kita mati dan hidup kembali, dan hidupnya itu yang sudah benar dengan Kristus dan memiliki iman. Nah, apa sih hubungannya dengan kasih? Untuk menjadi keluarga Allah, tentunya Allah sangat mengasihi manusia. Nah, sebagai makhluk ciptaannya, kita juga harus mengasihi satu sama lain. Nah, kasih ini adalah fondasi dasar agar kita bisa hidup serupa dengan Tuhan. Kenapa sih kasih itu penting? Yang pertama, kasih itu kekal.
Nah, ini tuh tertulis pada 1 Korintus 13 ayat 13. Saya bacakan. Satu Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Lalu yang kedua, hidup tanpa kasih itu tidak berharga. Ini tuh ada pada Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu seperti manusia, seperti dirimu sendiri. Nah, dari dua ayat itu bisa dikatakan bahwa kasih itu adalah perintah utama dari Tuhan ini. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan, dan yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Nah, kita ini kan sudah menjadi keluarga Allah. Nah, jadi Tuhan ingin kita agar hidup bersama-sama dengan anggota keluarga lainnya. Yang pertama ada gereja, yang kedua ada komunitas. Yang pertama ada gereja dulu ya. Nah, gereja ini seperti yang tertulis di sini, gereja adalah kumpulan anggota tubuh Kristus dengan kepala sendiri adalah Tuhan sendiri. Jadi kita ini sebagai anggota tubuh lainnya. Jadi pusatnya itu tetaplah Tuhan. Tapi kalau misalkan ada satu anggota tubuh saja yang tidak ada, itu tentunya akan sangat berpengaruh. Dan bisa saja untuk manusia melakukan aktivitasnya itu sulit. Nah, di gereja sendiri ini, Tuhan ingin agar kita tidak mengisolasi diri sendiri, dan juga kita sebagai keluarga harus saling mengembangkan. Lalu kita juga saling membutuhkan, dan Tuhan ingin kita bersama-sama untuk melakukan misi Kristus sebagai orang percaya. Lalu yang kedua adalah komunitas. Nah, Tuhan itu ingin kita hidup bersama sebagai suatu komunitas. Komunitas yang diinginkan oleh Tuhan itu seperti komunitas yang isinya adalah orang-orang yang jujur, rendah hati, saling menghormati, dan juga saling dapat percaya. Bagaimana sih kalau di komunitas ini ada konflik? Nah, Tuhan ingin agar kita semua menyelesaikan konflik ini dengan kasih. Ya, yang bisa kita lakukan yang pertama adalah berbicara dengan Tuhan. Kita bisa berdoa, misalkan. Kita minta hikmat kepada Tuhan, bagaimana yang harus kita lakukan selanjutnya. Lalu setelah itu kita bisa berinisiatif. Meskipun bukan kita yang salah, tapi tetap saja kita berpikir kayak masing-masing tuh memiliki masalahnya, tidak hanya karena satu pihak saja. Yang ketiga adalah simpati. Kita harus merasa seperti, oh iya, kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu. Yang keempat adalah akui bagian dalam konflik. Seperti tadi, kita tidak bisa menyalahkan satu pihak saja, tapi tentunya kita memiliki pihak yang membuat masalah itu. Lalu yang kelima adalah serang masalahnya, bukan orangnya. Kita tidak boleh sampai menyalahkan orang itu. Misal kita bisa sampai benci sekali dengan orang itu hanya karena masalah itu. Lalu yang keenam adalah kerjasama. Kita harus bekerja sama bagaimana agar masalah itu dapat selesai terpecahkan. Lalu yang ketujuh adalah rekonsiliasi atau kita membuat hubungan yang baik lagi dengan orang itu. Baik. Nah, materi yang pertama, purpose driven life, itu sudah selesai. Dan sekarang saya akan lanjut kepada materi kedua, yaitu image of God atau Imago Dei. Nah, manusia itu apa sih? Manusia itu bisa dibilang makhluk hidup.
yang memiliki ukuran otak, kemampuan untuk menggunakan alat, memiliki pertumbuhan gigi, dan juga memiliki kemampuan berjalan. Kita ini adalah makhluk Homo sapiens. Nah, pada sains ada sebuah teori, yaitu teori Darwin, yang mengatakan adalah manusia adalah kera yang berevolusi dan menjadi manusia hingga saat ini. Namun, menurut Alkitab, yaitu pada Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, manusia ini adalah makhluk ciptaan Allah yang dibuat segambar dan serupa dengannya. Jadi, menurut Alkitab sendiri, kita ini diciptakan tidak sama dengan binatang, seperti kera dari teori Darwin sebelumnya. Nah, pada Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 ini, itu adalah rencana Tuhan. Akan saya bacakan terlebih dahulu. Baik, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, itu adalah rencana Tuhan. Pada eksekusinya sendiri, itu tuh saat pembuatan manusia pertama, yaitu Adam. Itu ada pada Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, manusia ini sendiri memiliki 3 bagian. Yang pertama tubuh atau body, yang kedua ada jiwa dan emosi atau soul, yang ketiga adalah roh atau spirit. Untuk tubuh ini seperti yang tadi dikatakan adalah debu tanah. Jadi dari tanah saat kita meninggal dia akan kembali menjadi tanah lagi. Karena itu manusia dikubur. Lalu yang kedua adalah jiwa dan emosi. Jiwa dan emosi ini seperti perasaan pada manusia sendiri. Seperti ya perasaan sebagaimananya, mungkin marah, senang, sedih. Lalu yang ketiga ada roh. Roh ini adalah yang akan seperti tadi di purpose driven life yang akan hidup untuk selamanya bersama Tuhan. Itu adalah bagian roh. Nah, manusia ini seperti Allah. Tadi kan sudah dibilang segambar dan serupa dengan Allah. Kenapa sih? Nah, ada 9 alasannya nih. Yang pertama, manusia itu bisa berpikir. Kita memiliki akal budi untuk berpikir yang benar dan yang salah. Kita tuh bisa berpikir, oh kita harus bagaimana, kita harus melakukan bagaimana, ini gimana, seperti itu. Yang kedua, kita bisa berkomunikasi. Berkomunikasinya pun itu memiliki arti, bisa dengan bahasa, bisa dengan apapun, bisa tulisan, bisa mengucapkan seperti yang saya lakukan sekarang. Yang ketiga adalah menciptakan. Kita ini bisa menciptakan barang-barang teknologi seperti saat ini. Misalkan laptop, internet, rumah, seperti itu kita bisa menciptakannya. Lalu yang keempat adalah menguasai. Menguasai yang dimaksud ini adalah tugas pertama Adam, yaitu untuk menguasai, memelihara Taman Eden. Lalu mengasihi dan mencintai. Kita ini bisa memiliki emosi, yaitu mencintai, bisa keluarga, bisa teman, bisa orang lain juga. Lalu kita bisa mengapresiasi keindahan. Kita kayak bisa melihat cuaca, bisa melihat pemandangan, dan kita berpikir kayak, oh iya itu bagus ya. Lalu yaitu menilai atau mengevaluasi. Nah, tujuan manusia dibuat itu apa sih? Yang pertama adalah mengikuti perintah Tuhan. Yang kedua adalah belajar. Lalu yang ketiga ada berkembang. Berkembang yang dimaksud ini adalah bertambah jumlah dan mengusahakan memelihara bumi ini. Berkembangnya ini seperti Adam dan Hawa memiliki anak.
yaitu Kain dan Habel. Apa sih yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya? Nah, manusia ini memiliki kepintaran. Dia tuh otaknya meskipun ada hewan yang bisa dikatakan pintar seperti kera, tapi tetap saja manusia itu tetap lebih daripada kera. Lalu yang kedua adalah bahasa. Kita memiliki banyak sekali bahasa di dunia ini. Dan itu tuh memiliki arti, tidak hanya seperti hewan yang hanya suara-suara saja. Yang ketiga adalah kreativitas. Kita bisa menciptakan barang, itu tentunya karena pemikiran manusia yang kreatif. Yang keempat adalah moral, dan yang kelima adalah emosi. Manusia memiliki moral, kayak apa yang salah dan apa yang benar, dan juga emosi, bagaimana perasaannya. Baik, untuk materi kedua, image of God tadi sudah selesai. Lalu yang ketiga adalah karakter Kristiani. Nah, sebelumnya karakter seseorang itu biasanya hal yang paling diingat oleh orang lain. Misalkan, kayak mungkin kita bisa hafal dengan orang seperti penampilannya atau perkataannya bila sudah beberapa kali bertemu dengan mereka. Namun hal yang biasanya paling menancap di otak kita adalah, oh dia tuh orangnya pemarah ya, oh orangnya tuh begini ya, itu adalah sikap atau karakternya. Nah, karakter itu apa sih? Karakter itu berbeda dengan kepribadian seseorang. Untuk kepribadian sendiri, dia itu ada sejak lahir. Sedangkan dengan karakter itu terbentuk dari lingkungannya. Bila lingkungannya orang yang pemarah, dia juga bisa menjadi orang yang pemarah juga. Bila banyak yang berkata kasar, maka dia juga dia akan terpengaruh oleh itu dan mengucapkan kata kasar. Meskipun bisa saja secara bawah sadarnya dia. Lalu, kepribadian ini fungsinya itu untuk menjaga reputasinya. Sedangkan karakter itu personal dan melekat kepada manusia itu tersendiri. Nah, manusia ini berinteraksi dengan beberapa orang dan juga Tuhan. Orang-orang itu seperti keluarga, teman, lingkungan, masyarakat, dan juga gereja bagi kita orang Kristen. Nah, orang-orang ini dan juga Tuhan adalah orang-orang yang bisa menilai karakter kita bagaimana. Khususnya adalah Tuhan, keluarga, dan teman kita yang dekat seperti sahabat. Nah, kenapa sih karakter itu penting? Ada pada beberapa ayat yang akan saya bacakan satu-satu. Yang pertama ini ada di Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang persiapan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi, karakter itu penting untuk melakukan pekerjaan yang baik sesuai yang Tuhan inginkan. Lalu yang kedua adalah 3 Yohanes ayat 4. Pasal 4. 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi Tuhan itu ingin agar kita hidup dalam kebenarannya. Lalu yang ketiga adalah Filipi 4 ayat 5. Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi karakter itu penting agar kita bisa melakukan kebaikan di hidup kita. Lalu yang terakhir itu adalah Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Jadi, karakter itu penting agar kita dapat mengetahui kehendak Allah. Oh iya, sebelumnya tadi kan sudah saya katakan, manusia itu cepat untuk diingat, misalkan melalui karakternya itu. Nah, itu juga sama dengan hal yang diajarkan oleh orang-orang. Misalkan anak kecil akan lebih mudah untuk mengingat apa yang diajarkan bila dia melihat contoh dari orang tuanya. Bila orang tuanya tidak berkata kasar, maka dia juga tidak akan berkata kasar. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang dipengaruhi oleh karakter manusia itu sendiri. Nah, gimana sih karakter itu bisa terbentuk? Selain dari tadi lingkungan, seperti itu tuh termasuk ke dalam faktor eksternal. Bisa dari keluarga, lingkungan masyarakat, maupun teman-temannya. Itu tuh bisa mempengaruhi sikap dia dan karakternya. Selain dari luar juga, bisa juga dari dalam dirinya atau internal, yaitu mindset-nya, pemikirannya. Itu juga sangat mempengaruhi karakter seseorang. Nah, untuk orang Kristen itu sendiri, kita harus memiliki karakter yang sama dengan Kristus. Apa aja sih karakter Kristus itu? Yang pertama itu rendah hati. Ini tuh ada di 1 Petrus ayat 3 sampai 8. Pasal 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu seia, sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Nah, di ayat ini juga tertuliskan bahwa karakter Kristus itu adalah orang-orang yang menyayangi. Lalu, orang itu juga harus memiliki integritas. Apa sih integritas itu? Nah, integritas ini adalah gambaran diri dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku atau tindakan sehari-hari. Jadi gambaran diri kita ini harus sama dengan Tuhan Yesus sendiri. Nah, dengan karakter Kristus ini tentunya akan berbeda dengan orang-orang lain. Maka ada dua hal yang harus dipersiapkan kira-kira. Yang pertama, kita itu harus berani tampil beda. Karena karakter Kristus ini sendiri bisa dikatakan berbeda dengan karakter dunia. Lalu yang kedua adalah berserah dengan kedaulatan Tuhan. Kedaulatan yang dimaksud ini adalah kekuasaan tertinggi yang itu adalah kekuasaannya ini daripada Tuhan itu. Kita harus mau diatur oleh Tuhan. Baik, materi ketiga yaitu karakter Kristiani sudah selesai. Kita akan lanjut kepada materi keempat yaitu visi hidup. Nah, visi hidup sebelumnya manusia ini sendiri memiliki tujuan hidup. Untuk orang Kristen sendiri, tujuan hidupnya adalah yang pertama adalah menyenangkan Allah. Yang kedua menjadi anggota keluarga Allah. Yang ketiga menyerupai karakter Kristus. Yang keempat melayani Allah. Dan yang kelima adalah menjalankan misi amanat agung. Untuk ketiga hal yang pertama, seperti menjadi anggota keluarga Allah sudah ada pada bab sebelumnya, yaitu pada bab Image of God. Lalu untuk menyerupai karakter Kristus sendiri sudah dibahas di bab sebelumnya, itu karakter Kristiani. Nah, manusia ini sendiri memiliki masa hidup biasanya pada umur 1, biasanya manusia itu hidup kira-kira 60 sampai 70 tahun, tapi bisa saja lebih dari itu.
Nah, biasanya pada saat manusia baru lahir, yaitu saat masih menjadi bayi, dari usia dari 0 sampai kira-kira anak-anak 0 sampai 3 tahun, dia itu tujuannya itu ya hidupnya bertahan hidup dari orang tuanya yang pasti. Lalu tugas dia belum ada tugas, dia hanya bermain dan belajar. Dan belajarnya itu adalah bukan belajar seperti sekolah, tapi lebih ke arah pendidikan karakternya harus bagaimana, atau mungkin berbicara, bagaimana cara melakukan hal-hal dasar manusia. Lalu saat anak-anak sudah mulai masuk ke jenjang sekolah, misalkan sekolah dasar, dia baru akan mempelajari. Tapi dia juga masih bisa dibilang tugasnya tidak terlalu berbeda dengan saat umur awal-awal itu, tapi dia sudah mulai belajar misalkan yang dasar-dasar juga, seperti misalkan IPA atau IPS ini juga masih dasar. Matematika pun hanya pada kali, kurang, tambah, dan bagi. Lalu dia dari usia 7 hingga usia mungkin sekolahan itu biasanya 17 sampai 18 tahun dia akan penuh dengan sekolahannya. Dia tentunya harus fokus dengan sekolahnya. Nah, setelah lulus dari SMA ini, dari umur 17, dia bisa mulai bekerja atau melanjutkan perkuliahan. Untuk kuliah ini sendiri, kira-kira mungkin untuk lulusnya sendiri bisa umur 22 sampai 23 tahun. Nah, setelah sekolah inilah, barulah manusia itu haruslah bekerja. Dia sudah masuk ke dalam jenjang dewasa. Dia harus sudah bisa hidup sendiri, mencari penghasilannya sendiri. Dan juga pada usia-usia itu, manusia mulai bisa saja berkeluarga, mencukupi kehidupannya tidak hanya dia sendiri, tapi juga orang lain, dan juga bahkan orang tuanya bila orang tuanya sudah lanjut usia dan tidak bisa bekerja lagi, sudah pensiun. Nah, manusia akan terus saja bekerja dari usia 20, bila dia sudah selesai kuliah 22, 23, ataupun dari tadi setelah selesai sekolah. Nah, setelah dia akan terus bekerja hingga masa pensiun. Masa pensiun ini biasanya pada usia 60 tahun. Nah, pada masa tua ini, yaitu 60 tahun ke atas, dia akan bisa dibilang dia tidak perlu bekerja lagi. Maka dia akan menghabiskan sisa hidupnya ini melakukan aktivitas-aktivitas kecil. Nah, meskipun kelihatannya sebentar, namun bagi Tuhan ini, dari manusia lahir hingga lanjut usia ini, bisa dikatakan adalah waktu sebentar. Nah, tadi kan sudah saya katakan mengenai tujuan hidup manusia sendiri. Nah, yaitu misi amanat agung. Nah, Tuhan ini memberikan kita bantuan untuk menjalani amanat agung ini dengan mengaruniakan Roh Kudus, yaitu Roh yang datang setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. 10 hari kemudian Tuhan itu menyerahkan Roh-Nya kepada murid-muridnya. Nah, karunia Roh Kudus ini apa aja sih? Nah, dia tuh ada di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh.
dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain, lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, secara bisa dibilang dari ayat-ayat tadi ada 9 karunia dari Roh Kudus. Yang pertama ada kuasa untuk mengadakan mujizat. Yang kedua adalah membeda-bedakan macam roh. Yang ketiga adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Yang keempat adalah menafsirkan bahasa roh itu. Yang kelima adalah bernubuat. Sebentar. Nah, lalu yang keenam adalah berkata-kata dengan hikmat. Yang ketujuh berkata-kata dengan pengetahuan. Yang kedelapan adalah memiliki iman. Dan yang terakhir adalah karunia untuk menyembuhkan. Nah, tadi kan nama bab ini adalah visi hidup. Jadi, visi hidup manusia itu apa sih? Visi hidup manusia ini adalah pernyataan pribadi yang mengungkapkan makna dan tujuan hidup yang dituliskan dalam pernyataan yang tajam, jelas, padat, dan lugas. Nah, tujuan dari visi manusia ini untuk apa sih? Visi hidup manusia ini bertujuan untuk mengenali langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan hidup atau cita-citanya. Kenapa sih visi manusia itu penting? Nah, visi hidup manusia ini memiliki beberapa peran. Yang pertama, untuk membuat manusia fokus kepada tujuannya atau cita-cita yang ingin dia capai. Yang kedua, memberi semangat untuk mencapai cita-citanya. Bisa saja di tengah-tengah dia itu kayak, aduh aku gak kuat, aduh bagaimana ini terlalu susah. Nah, dengan visi ini, dia bisa teringat kembali kayak, oh iya apa yang akan mau aku lakukan, dan dia juga memiliki lagi kekuatan untuk melanjutkannya. Untuk melanjutkan hal-hal yang dilakukan untuk mencapai cita-cita itu. Yang keempat, sikap dan pandangannya mengenai uang. Bila seseorang memiliki visi hidup yang benar, maka dia tidak akan berpikir mengenai uang adalah segalanya. Memang uang itu diperlukan oleh manusia, tapi tetap saja itu bukanlah hal yang paling penting. Yang terakhir adalah tujuan visi hidup manusia ini untuk menghindari sikap instan atau serba cepat yang diinginkan oleh manusia. Banyak makanan yang instan sekarang, misalkan mie rebus atau bagaimana, itu kan sangat cepat. Nah, tapi untuk mencapai suatu cita-cita, manusia tidak bisa mendapatkan hal itu secara instan atau mudah. Dia pasti harus membutuhkan perjuangan yang keras untuk mencapai cita-cita itu agar bisa tercapai sesuai yang dia inginkan. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menentukan visi hidup kita? Nah, yang pertama ini kita berdoa meminta hikmat kepada Tuhan. Yang kedua adalah mengetahui minat atau passion kita pada cita-cita. Misalkan ada beberapa pekerjaan. Nah, kita harus mengetahui mana sih yang kita senangi. Karena kalau kita tidak melakukan hal yang kita senangi, tentunya kita akan merasa keberatan. Lalu yang ketiga adalah memiliki talenta untuk itu. Meskipun kita menyukainya, tapi kalau kita tidak memiliki talenta untuk pekerjaan itu, tetap saja akan kesulitan untuk melakukannya. Yang keempat adalah meminta pendapat orang lain. Seperti karakter tadi, kita juga bisa meminta pendapat
kepada orang lain bagaimana apa yang harus dilakukan, atau mungkin orang yang kita ingin, cita-cita yang kita inginkan itu sudah dilakukan oleh orang lain sehingga dia bisa membantu kita. Lalu yang kelima adalah saat kita sudah memilih, kita berdoa, dan bila kita mendapatkan kedamaian, itu bisa saja visi hidup atau cita-cita yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Baik, bab visi hidup tadi sudah selesai. Sekarang akan ke bab yang paling terakhir, yaitu amanat agung. Dari tadi kan sudah disinggung nih amanat agung. Nah, amanat agung ini sendiri ada ayatnya, yaitu pada Matius 28, ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kenapa sih amanat agung? Kenapa sih ayat itu disebut dengan amanat agung? Sekarang kita akan mencari mengenai apa sih amanat agung itu. Nah, amanat agung ini bisa dikatakan sebagai tugas yang sangat besar dan mulia. Nah, tugas ini kenapa sih diberikan mulia? Karena tugas ini bisa dikatakan adalah tugas terakhir yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga kepada murid-muridnya. Dan tentunya dunia ini kan besar, dan Tuhan itu ingin agar satu dunia mengenalnya. Jadi tentunya ini adalah tugas yang sangat-sangat besar bagi seluruh manusia dan masih dilakukan hingga saat ini. Nah, bagaimana sih amanat agung itu dilakukan? Nah, amanat agung ini bisa terjadi dengan penginjilan dan pemuridan. Penginjilan ini adalah seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul saat zaman dahulu, yaitu berjalan dan menceritakan mengenai siapa itu Tuhan Yesus dan mengapa dia penting, siapa itu Tuhan dan sebagainya. Nah, amanat agung ini adalah inti dari segala yang dibicarakan, yaitu Tuhan Yesus yang sudah mau mati untuk menebus dosa kita semua, dan yaitu lewat kayu salib. Nah, Tuhan Yesus itu sudah mati untuk kita semua, dan dia ingin agar pengorbanannya itu diketahui oleh semua orang. Sehingga manusia ini, bila dia memiliki pengharapan, yaitu kepada Tuhan. Sebelum-sebelumnya saya pernah menjelaskan bahwa manusia itu terpisah dari Allah. Baik, saya lanjutkan ya tadi mengenai amanat agung. Jadi tadi saya katakan sebelumnya bahwa tadi mengenai manusia dan Allah itu terpisah karena dosa, yaitu dosa Adam dan Hawa yang menjauhkannya dari Tuhan, dari Allah itu sendiri. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk kembali kepada Tuhan? Yaitu melalui percaya kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus ini sudah mau mati di kayu salib, menggantikan kita semua. Baik. Sekian dari intisari materi-materi selama ini. Jadi bisa dikatakan, kenapa sih amanat agung itu penting? Karena itu adalah tujuan dari hidup manusia ini sendiri. Dan bagaimana sih kita bisa mencapai itu? Yaitu dengan kita memiliki karakter yang sama dengan Tuhan Yesus itu sendiri.
dan juga memiliki visi tujuan yang tepat. Nah, kita pasti bisa melakukannya karena kita adalah makhluk ciptaannya Tuhan yang dibuat segambar dan serupa dengannya. Baik, saya Ivana Eugenia Setiawan, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton.